Klinik Mata Surabaya yang beralamatkan di Jalan Raya Jemur Sari 108 Surabaya adalah sebuah institusi kesehatan ilmu penyakit mata yang menyediakan layanan diagnostik dan terapi terpadu ditunjang dengan peralatan berteknologi terbaru dan tenaga profesional di bidangnya. Salah satu jenis layanannya adalah Wavefront Guided LASIK, yaitu teknologi terbaru Laser Assisted In Situ Keratomileusis yang mampu menghilangkan abrasi atau pembiasan sinar dengan teknologi wavefront. Berikut ini akan kita saksikan tahapan-tahapan seorang pasien untuk dapat menjalani wavefront guided LASIK. Selamat pagi Mbak, bisa dibantu Mbak? Ya, saya ingin tahu mengenai informasi tentang LASIK. Ya, nanti bisa Mbaknya bisa menemui Mbak Puput di lantai 2 ya. Ya. Keterangan lebih lanjut bisa naik ke lantai 2 pakai liftnya Mbak ya. Ya, dengan Mbak Puput ya. Iya. Makasih Mbak. Mari. Selamat pagi Mbak. Pagi. Dengan Mbak Puput. Ya betul. Saya Agnes. Ini ada yang Saya dibantu. mau LASIK. Tapi saya pengen tahu informasi-informasi mengenai LASIK. Oke, baik. Silahkan duduk dulu Mbak ya. Terima kasih. Maaf Mbak Agnes, kalau boleh tahu informasi tentang LASIK dari mana ya? Saya dapat informasi tentang LASIK dari teman-teman. Beberapa teman-teman bilang kan minus saya 5. Terus teman-teman bilang udah di LASIK aja daripada aku pakai kacamata. Tuh jelek kamu pakai kacamata, udah LASIK aja. Capek ya? Capek juga. Terus akhirnya saya datang ke sini, saya pengen tahu informasi tentang LASIK sebelum saya di Iya. LASIK. Betul. Jadi LASIK itu adalah teknologi laser terkini Mbak ya, itu untuk mengoreksi kelainan refraksi pada mata, yaitu untuk minus, silinder, dan plus untuk jauh ya. Dan itu cara kerjanya adalah dengan memahat ulang kornea dengan menggunakan laser dingin. Jadi benar-benar nanti tidak terasa sama sekali. Gitu. Terus butuh waktu berapa lama untuk pelaksanaan LASIK-nya itu sendiri? Ya bagus. Jadi mulai pasien berbaring itu ya sampai dikerjakan satu mata itu butuh waktu 20 menit. Dari pertama kali kita masuk Iya, ya? betul. Terus kemudian istirahat 10 menit karena dokternya tes energi dan tes alat. Iya. Kemudian Mbak Agnes dibaringkan lagi untuk dikerjakan mata satunya. Oh, berarti ada waktu istirahat antara mata satu Betul. dengan mata yang satunya ya? Pasien tetap duduk di tempat bednya. Iya. Terus itu tadi kan Mbak Puput bilang matanya dipahat, korneanya dipahat. Itu rasa sakit nggak sih? Sama sekali tidak terasa. Karena kita pakai bius Mbak ya, tetap ada biusnya Tetap ada meskipun bius. itu lokal ya berupa tetes mata. Itu. Jadi setiap dokter mau melakukan tindakan apapun, asistennya nanti netesi dengan bius lokal. Steril ya tentunya. Terus apa ada pemeriksaan-pemeriksaan sebelum di LASIK? Ya betul. Untuk tindakan LASIKnya memang cuma sebentar Mbak ya, 20 menit satu mata. Tapi yang lama adalah pemeriksaan pendahuluannya. Itu makan waktu hampir 2 jam. 2 jam. Ya betul. Jadi mulai pasien datang diperiksa ketajaman penglihatannya di bawah ya, di lantai 1 dengan menggunakan alat dan subjektif. Kemudian diperiksa ketebalan korneanya dan abrasinya nanti di lantai 2. Sebelum menjalani proses wavefront guided LASIK, diperlukan serangkaian pemeriksaan diagnostik untuk menentukan tingkat keberhasilan. Prosedur dasar diagnostik adalah sama seperti standar LASIK, meliputi yang pertama ARK atau Autorefractive Keratometer yang bertujuan untuk menentukan refraksi objektif sebagai panduan untuk pemeriksaan refraksi secara subjektif agar dapat berjalan lebih mudah. Pemeriksaan yang kedua adalah evaluasi refraksi secara subjektif dengan menggunakan trial lens, di mana pasien dihadapkan dengan suatu objek yang berjarak 6 meter untuk mendapatkan lensa yang tepat sesuai dengan ukuran dan kenyamanan pasien. Pemeriksaan yang ketiga adalah Goldman Tree Mirror untuk melihat topografi retina, terutama pasien dengan miopia yang sedang dan tinggi, yang mempunyai risiko lebih besar terjadinya robekan retina. Mbak Agnes silakan duduk sini. Sekarang saya jelaskan dulu. Ini kita masuk ke ruangan diagnostik LASIK ya Mbak ya. Ini adalah namanya mesinnya orb scan untuk memeriksa ketebalan kornea, mappingnya ya, dan juga dengan kualitas dari kornea Mbak.
Mbak Agnes fokus ke situ terus. Kalau saya kasih aba-aba tahan, itu artinya bola mata Mbak Agnes nggak boleh bergerak, nggak boleh berkedip, nggak boleh melirik. Oke, bisa kita mulai ya. Kacamatanya dilepas, diletakkan situ. Boleh kedip biasa dulu. Fokus ke kristal merah, dagunya diletakkan, kedipnya nempel. Fokus ke kristal merah, kedip sekali. Buka lebar-lebar. Tahan, jangan kedip. Tahan, 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 tahan. Tahan, 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 tahan. Tahan, tahan. Iya, boleh kedip. Perbedaan wavefront guided LASIK dengan standar LASIK adalah ditambahkannya extra diagnostic screening yang disebut sebagai Optic System, di mana data dikumpulkan dari dua macam alat, yaitu Orbscan Topographer dan Wave Aberrometer. Kemudian data akan diolah dan hasilnya dapat langsung memprogram laser dengan terapi yang unik menurut karakteristik optik setiap individu, sesuai dengan informasi data yang diambil dari kedua alat diagnostik tersebut. Data yang berasal dari Orbscan Topographer dikumpulkan dari 9.000 titik sensor sepanjang kornea, sehingga alat ini mampu memberikan gambaran topografi kornea secara jelas dan akurat. Saya jelasin Mbak Agnes ya, untuk mesin yang satunya ini namanya aberrometer untuk melihat abrasi mata Mbak Agnes. Seperti kalau di sana tadi melihatnya ke kristal merah, nanti Mbak Agnes fokusnya ke sini, ada pemandangan ya Mbak ya. Ada puncak gunung, ada saljunya, ada titik merah, ada bunga. Tapi Mbak Agnes fokusnya hanya ke puncak gunung yang bersalju saja. Pertama nggak kelihatan, kemudian jalan semakin terang, kemudian hilang lagi ya. Tapi jangan diikuti, diabaikan aja. Mbak Agnes fokusnya ke puncak gunung yang bersalju yang pertama muncul. Oke, kita mulai. Dagunya diletakkan sini, tangannya bertumpu di atas besi, keningnya nempel ya. Fokus ke puncak gunung yang bersalju saja, relax. Data yang berasal dari Wave Aberrometer didasarkan pada suatu prinsip. Jika suatu sinar jatuh pada kornea, sinar tersebut diharapkan dapat diteruskan tanpa mengalami abrasi atau pembiasan. Tetapi tidak ada kornea yang sempurna, maka sinar akan mengalami abrasi atau pembiasan. Pola pembiasan sinar inilah yang mampu ditangkap oleh Wave Aberrometer. Oke, Mbak Agnes, minusnya min 575 silinder setengah, yang kanan ya, yang kiri min 5 silinder setengah. Dari hasil pemeriksaan ini, ketebalan korneanya cukup, ya, dan ini insya Allah bisa kita habiskan. Yang kanan ketebalannya 518, sementara yang kiri 526, itu tebal, jadi mungkin bisa habis ya. Dan nanti setelah dilasik kira-kira bisa, kita harapkan begitu, kita harapkan bisa normal, minimal mendekati normal ya. Sini kita juga lihat, ini bisa lihat ya, ini ada white to white, itu tujuannya untuk menentukan nanti berapa besar yang akan kita pakai untuk memotong kornea ya. Itu ada ukuran yang agak besar, yang kecil ya. Kita nanti mungkin pakai yang kecil, Asia yang kecil ya. Saya ya, kita lihat datanya Nona Agnes Santoso dulu ya, data Wave-nya. Kita lihat yang kanan dulu, yang deleted. Ini kalau dari pemeriksaan refraksi subjektifnya minus 5,5, silinder 1, aksisnya 0. Data yang didapat dari Optic System tadi kemudian digabungkan dan dianalisis oleh dokter.
Dengan bantuan program komputer yang disebut SciLink dari SciOptic System, maka akan dapat segera diketahui hasil terbaik untuk perbaikan derajat ketajaman mata pasien. Tinggi yang mungkin memerlukan pakai SciOptic. Kita lihat di ini juga. Ini kalau dari refraksi subjektifnya yang Input-input data terbaik yang diperoleh dari SciOptic System tersebut kemudian disimpan dan akan dipergunakan untuk memprogram excimer laser agar mampu melakukan penyinaran yang tepat pada kornea untuk memperoleh hasil terbaik bagi pasien. saya tetesi obat dulu Mbak ya, sebelum operasi saya tetesi obat tetes bius supaya nanti waktu operasi tidak sakit ya. Saya teteskan yang kanan. Camkan mata dulu. Nanti tiap 10 menit saya tetesi obat di sini supaya nanti waktu operasi tidak sakit. Setelah melalui tahapan prosedur pemeriksaan yang telah kita saksikan sebelumnya, maka seorang pasien dapat segera mendapatkan terapi wavefront guided LASIK untuk mendapatkan kembali ketajaman penglihatan demi memperbaiki kualitas hidupnya. Data yang dikumpulkan oleh SciOptic System kemudian akan diproses dan diaplikasikan secara computerized ke dalam mesin excimer laser. Hal ini tentunya akan menghasilkan derajat ketepatan atau presisi yang tinggi dibandingkan dengan standar LASIK biasa, di mana SciOptic laser juga mempunyai kemampuan untuk memperbaiki abrasi atau pembiasan sinar untuk menghasilkan derajat ketajaman penglihatan yang lebih baik. Demikianlah perkembangan terbaru di bidang refractive surgery untuk mendapatkan kualitas penglihatan yang lebih baik. Sebuah kebebasan yang dihasilkan dari teknologi laser, kebebasan untuk melihat dunia, dan kebebasan dari ketidaknyamanan pemakaian kacamata atau kontak lens yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan. Wavefront Guided LASIK, suatu terobosan baru terapi laser di bidang refractive eye surgery.